Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Singgir Rizkianur. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Pengertian mengenai hukum perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan, yang bersifat tetap dan terus-menerus bekerja dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur perusahaan. Yang pertama, badan usaha. Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu memiliki bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang, firma, CV, PT, dan koperasi. Hal ini dapat diketahui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi, akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi. Yang kedua, usaha unsur-unsur kegiatan perusahaan dalam perekonomian. Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan. Yang ketiga, terus-menerus. Terus-menerus ialah dalam kegiatan perekonomian ini dilakukan secara terus-menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan bentuk pekerjaan sambilan. Yang keempat, bersifat tetap. Bersifat tetap artinya kegiatan yang tidak berubah atau berganti dalam waktu yang singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut dapat ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya 5 tahun dan 10 tahun. 5. Terang-terangan. Terang-terangan artinya ditunjukkan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. 6. Keuntungan atau laba. Istilah keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih atau hasil yang diperoleh dari modal yang usahakan. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tertentu menggunakan modal dengan modal perusahaan. Diharapkan keuntungan dan atau laba diperoleh karena tujuan perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan. 7. Pembukuan. Menurut Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, ditentukan setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksudkan dalam 5 pasal sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, dasar hukum perusahaan. Dasar hukum perusahaan ialah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Yang pertama, yaitu perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi undang-undang peninggalan Hindia Belanda pada masa lampau, namun masih dianggap berlaku dan hingga saat ini. Yang kedua, kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan atau perjanjian selalu dituliskan dan dianggap sebagai sumber utama hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan apabila saat tertentu terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, saat kontrak perusahaan masih berlaku, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui perdamaian atau perusahaan ini yang akan memberikan pertimbangan tertentu sekaligus secara jelas akan mempengaruhi putusan. Yang ketiga, jurisprudensi. Ialah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terkait. Hal ini mengisi kekosongan hukum, terutama jika terjadi sesuatu sengketa terkait pemenuhan hak dan kewajiban secara otomatis. Jurisprudensi ini akan memberikan jaminan perlindungan atas kepentingan pihak-pihak, terutama bagi mereka yang berusaha di Indonesia. Yang selanjutnya, ruang lingkup perusahaan. Pertama, bentuk usaha atau badan usaha. Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan dalam bahasa Inggris. Bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut company atau corporation.
bentuk hukum perusahaan diatur atau diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Bentuk hukum perusahaan perseorangan, misalnya perusahaan otobis, PO, dan perusahaan dagang, PD. Bentuk hukum perusahaan belum ada peraturan dalam undang-undang, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengusaha dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris. Bentuk hukum perusahaan, persekutuan, dan badan hukum sudah diatur dengan Undang-Undang Firma dan Persekutuan Komanditer (CV). Diatur dalam KUHD perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perusahaan umum dan perusahaan perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Firma dan persekutuan komanditer adalah bukan badan hukum. Sedangkan perseroan terbatas, koperasi, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan adalah badan hukum. Perseroan terbatas dan koperasi adalah badan usaha milik swasta, sedangkan perusahaan umum dan perusahaan perseroan adalah badan usaha milik negara. Selanjutnya, jenis usaha. Jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha. Dalam arti ini, dan hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut. Pertama, dalam bidang perekonomian. Kedua, dilakukan oleh pengusaha. Ketiga, tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Jika kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja, maka kegiatan itu disebut pekerjaan atau bukan usaha. Selanjutnya, macam-macam bentuk perusahaan. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh individu sebagai pemilik modal, pemimpin, pengelola. Biasanya bentuk ini digunakan bagi perusahaan kecil yang tidak memerlukan izin secara khusus. Dikarenakan perusahaan dimiliki oleh perseorangan, maka segala untung dan rugi akan ditanggung sendiri. Namun untuk rahasia, perusahaan akan lebih terjaga dengan baik, serta mudah untuk membangun perusahaan perseorangan ini. Sedangkan perusahaan tidak berbadan hukum, yaitu badan usaha yang tidak memiliki pemisah yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha. Sekian, terima kasih.